Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga umroh kembali normal. Amin ya Allah. Supaya kita Amin. semuanya, baik para mutawif, Amin, ya tukang kerja Rabbal catering, yang kerja di hotel, baik itu semuanya lah bisa kerja dengan maksimal dan normal. Kembali itu harapan kami semuanya. Dan adanya video ini kita bukan mengeluh ya. Bukan Iya, mengeluh. Sekali lagi saya mohon maaf garis bawah. Untuk melayani jamaah itu yang harus kita kedepankan itu ya sebetulnya sejatinya bukan ilmu saja dan pengetahuan. Iya. Betul, betul. Saya Betul, Apa itu setuju itu. yang harus kita kedepankan ketika kita melayani jamaah, membantu tamu Allah dan tamu Rasulullah? Yang kita kedepankan itu adalah taat disiplin dan gesit dalam kegiatan. Betul. Sama. Terutama ramah tamah ketika kita melayani jamaah. Oke, Seperti kita menyapa apabila ada jemaah, terutama jemaah yang kita bawa gitu. Iya. Maksudnya bawa bukan dijinjing. Maksudnya kita yang punya layani, rombongan yang ketua kita grup. bantu ya. Iya. Karena tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka itu sebetulnya nomor one. Betul, nomor satu itu. Baik jemaah haji maupun jemaah umroh, karena mereka yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terpanggil berangkat ke kota suci Mekah dan ke kota Madinah Al-Munawwarah. betul. Jadi yang kita kedepankan adalah seperti pengalaman saya ini. Iya. Ketika kita nyambut jemaah misalkan datang dari airport Jeddah. Nah, bagaimana sikap kita seperti struktur yang sudah diberikan kepada kita dari travel. Iya benar. Karena sebelumnya kan kita diberi pekerjaan itu oleh travel yang mempunyai jemaah yang memberangkatkan jemaah haji maupun jemaah umroh. Nah, struktur itu dan pedoman-pedoman itu kita harus ikuti. Bagaimana cara sigap kita, kerja kita? Yang pertama kita tanamkan dalam hati adalah kerja ikhlas. Betul. Ya, betul sekali. Nah, itu kerja ikhlas itu perlu kita tanamkan, baik kita kerja seharian, terutama kita melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keikhlasan itu harus kita tanamkan? Karena kalau tidak ditanamkan keikhlasan, nanti ketika kita melayani jamaah itu kan ngawur, karena berpikiran kepada yang lain. Tapi kalau ditanamkan secara keikhlasan, menghadapi jamaah, terus kita menjemput jemaah, melayani jemaah. Ketika jemaah datang di airport, kita sambut dengan baik, dengan ramah, dengan salam. Lalu kita sedikitlah cubit tentang rahasia dan sejarah sebelum ke kota Mekah dan sebelum ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bantu secara kopernya dan lain-lain, seperti struktur atau pedoman-pedoman yang sudah diberikan oleh pihak travel. Nah, ya benar. Keikhlasan inilah yang membawa kerja keras kita dalam melayani jamaah itu akan membawa keberkahan. Jadi kita jangan mengharapkan, oh ini saya kerja ini berapa sih gajinya? Karena kalau gaji itu memang itu hak kita sudah ditentukan oleh travel. Ya, itu kan sudah ditentukan oleh travel. Yang penting kita kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja giat, kerja ramah, kerja maksimal dan disiplin. Taat disiplin. Mungkin El Bahar ada pengalaman nggak ketika kita melayani jemaah ingin dibantu apa gitu secara kepribadian atau secara umum di hotel atau di bandara? Ada nggak? Oh, tentu saja banyak. Karena kan sejatinya kita sebagai pelayan jemaah. Iya. Jadi tentu saja kita dalam hal membantu melayani jemaah, baik itu di luar tugas ataupun dalam tugas, itu tentu saja banyak sekali. Salah satu contoh yang misalkan yang ringan-ringan aja ya. Iya. Kalau yang berat-berat nanti aja berat kepikulnya. Yang ringan itu salah satu contoh, biasanya kan jemaah tidak muda semuanya. Iya, jadi ada yang tua, ada yang sedang, yang udah lanjut usia. Jadi itu kan terutama dari tata bahasa. Ya, dari bahasa kan kita biasa gunakan bahasa internasional Indonesia Raya. Tanah air. Setelah jemaah sampai di kota Mekah di Arab Saudi, tentu saja itu kan bahasa kan berubah, beda gitu. Beda bahasa Arab. Nah, di situ kadang ada jemaah yang sudah sepuh. Kalau yang muda saya tidak sebut ya, karena yang muda di zaman modern sekarang itu meskipun tidak tinggal di Arab Saudi,
bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya very good, bahasa apalagi bahasa Indonesia dan yang lainnya. Makanya saya tidak sebut yang muda ya. Yang ini aja yang sepuh-sepuh. Biasanya terganggu yang pertama dengan bahasa, maka disitulah kita sebagai pendamping jemaah diperlukan untuk membimbing secara bahasa, itu yang pertama. Dan pendekatan. Betul. Karena bahasa dan pendekatan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan jemaah kan tentu saja tidak tahu ya lokasi lingkungan di perhotelan, karena jemaah tentu saja langsung ke hotel biasanya setelah. Ya, ngomong-ngomong sapa dulu untuk penonton. Oh iya, tentu saja jangan lupa like, comment dan subscribe guys. Oke, sahabat Kang Ropi Alkamasan, jadi sambil ngobrol jangan lupa untuk dukungannya. Kasih dukungan terus buat Ropi Alkamasan dengan cara like, comment dan subscribe, dan jangan lupa juga dia yang lainnya. Ya. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Kang Umar dan El Bahar. Jadi kita untuk penonton Kang Ropi, kita lihat dulu ke sana tuh. Nah, ini suasananya kan tuh. Nah, ini kan dari itu sini, kan ada jalan itu, mau nanya ini arah kemana tuh jalan ke sana tuh? Nah, iya betul. Kita sebagai mutawif, sebagai pendamping jemaah, jalan ini tentu saja harus kita kuasai. Iya. Dalam artian yang pertama nama, lokasi dan tempat dan yang lainnya. Iya. Karena bukan tidak mungkin di suatu hari ketika kita bawa jemaah ada yang bertanya gitu. Jadi kita harus tahu ini namanya jalannya. Ini namanya jalan menuju ke Jeddah. Dan bundaran angka 8 ini. Iya. Sebelah sana menuju ke Masjid Haram, ke sana Jeddah, ke sana Kakiyah, ke sini Ajijiyah. Masya Allah. Bahkan di sini ada ke Jakarta juga bisa mungkin ya? Oh, tentu saja. Kalau tidak sana ini ada pelannya di situ, Thoriq Amirul Mukminin. Sayyidina Umar. Nah, jadi kalau di Indonesia kan ada Jenderal Sudirman gitu kan. Jalan-jalan Ahmad Yani kalau di kita Thoriq Amirul Mukminin yang sudah dikembangkan oleh beberapa zaman kerajaan, Masya Allah, terutama zaman Malik Fahad. Iya. Jadi memang diambilnya dari kata Jalan Amirul Mukminin karena sejatinya jalan ini memang dulu yang dikuasai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Masa itu. Allahumma sholli alaihi. Dan kita boleh pandang ke sana kan dari sini tuh ke Masjidil Haram tuh, lihat. Nah, itu Masjidil Haram kan dekat. Itu wilayah sudah dekat dengan wilayah Mispalah dan perhotelan, dan tentunya bagi mutawif juga bisa menunjukkan hotel-hotel mana untuk jemaah umrohnya. Untuk jemaah umroh berarti posisinya ya dekat dengan Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan sebenarnya pokoknya harus kita kuasai lah. Dari mulai tempat bersejarah sampai perkampungan sampai tempat shopping. Itu yang paling penting di tempat shopping tuh. Ya karena kan biasanya kan jamaah Indonesia itu terutama ibu-ibu ya. Iya. Itu maunya dia shopping terus. Shopping terus, emak-emak namanya. Ini bawa oleh-oleh dari Arab Saudi, baik itu korma muda maupun gelang koka dan lain-lain. Itu pokok utama oleh-oleh para jemaah itu apa tuh yang utamakan untuk dibawa pulang ke negaranya gitu? Ya mayoritas makan biasanya kurma sama kacang paling ya. Dari mulai yang tua sampai bukan jam-jam. Jam-jam itu nomor 1 ya, jam-jam nomor 1 ya. Jam-jam kan biasanya sudah ada jatah masing-masing dari travel. Ya walaupun sudah ada jatah, biasanya tetap aja masih kurang kan ngambil di Haram sedikit-sedikit ya. Kadang-kadang taruh di pinggang, di tas kecil, di koper gitu kan. Tentu kurang, tapi sebenarnya itu kan luar daripada jatah. Jadi kadang-kadang hal yang seperti itu kebetulan nasibnya kurang baik tidak lolos di bandara. Gitu ya. Itu nasibannya. Ya sebisa-bisa aja. Sebisa-bisanya aja ya. Makanya saya tidak menyebut secara langsung tadi bahwa jam-jam itu diutamakan dalam hal shopping. Kan tadi shopping ya itunya ya. Iya. Jadi oleh-oleh gitu ya. Jadi saya menunjuknya langsung ke kurma. Pokoknya kalau kurma itu dari yang tua sampai yang muda itu biasanya ya mayoritas lah. Kemudian lah jam-jam yang lain dan yang lainnya. Begitu mungkin kira-kira. Jadi bagi kami kehidupan sebagai para mutawif dari kemarin memang alhamdulillah bisa melayani jemaah secara maksimal dan normal ya. Iya. Seperti yang kita bahas tadi tentang ramah tamah dan juga kenyamanan jemaah yang dikedepankan oleh kita adalah pendekatan terhadap jemaah secara nyapa menyapa agar jemaah itu senang. Tapi untuk saat ini
ya dari sejak mulai pandemi dari Maret 2020 ya dulu ya. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Jadi memang sekarang kami tidak melayani jemaah seperti yang dibahas tadi. Jadi kami sekarang hanya mengharapkan, dan harapan paling utama adalah semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga umroh kembali normal. Amin ya Allah. Supaya kita Amin. semuanya, baik para mutawif, Amin, ya tukang Rabbal kerja catering, yang kerja di hotel, baik itu semuanya lah bisa kerja dengan maksimal dan normal. Kembali itu harapan kami semuanya. Dan adanya video ini kita bukan mengeluh ya. Bukan mengeluh. Sekali lagi saya mohon maaf garis bawahi, kita bukan mengeluh, tapi ini hanya sekedar curhatan. Sekedar curhat, Karena kita obrolan. karena sejatinya kita sebagai pahlawan tidak divisi. baik yang namanya mengeluh. Ya betul. Tidak Harus boleh, tidak boleh semangat. mengeluh, tetap Kan ada semangat. dalam Al-Quran juga. Iya. Wala tahinu wala tahjanu. Nah, itu mantap. dia. Jangan Mantap mengeluh, jiwa. jangan putus asa. Apapun Tetap semangat. yang ada hadapan kita, hadapi dengan ketegaran. Nah, kita di sini hanya sekedar berbagi dan curhat saja. Oke. Oke sahabatku semuanya, terima kasih untuk Kang Umar dan Al Bahar. Kita undur diri saja, akhir saja ya. Iya. Ya. Karena sudah panas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.